Sekarang Si itu Messi. Messi, betul. Tahu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel info seputar seleb, yang akan memberikan informasi seputar artis tanah air terkini. Pedangdut Ayu Ting Ting sadar dicap sebagai selebriti yang kurang bergaul, tak punya geng artis dan punya sedikit teman. Hal ini juga yang disebut sebagai penyebab sang biduang sulit mendapatkan jodoh. Ayu Ting Ting mengatakan memang tidak begitu suka bergaul dan nongkrong di luar rumah. Dia lebih menikmati waktunya selepas kerja dengan pulang ke rumah dan menghabiskannya dengan keluarga. Pun, jika Ayu Ting Ting ingin jalan-jalan, maka itu akan lebih baik dilakukannya bersama keluarganya. Emang gua enggak demen nongkrong di luaran, gua lebih suka nonton drama, makan sama anak gua lebih suka ngajak keluarga besar gua. Sama teman-teman SMA saja jarang banget, kecuali pas lagi ngumpul, ujarnya di podcast Wendy Cagur. Dia merasa tidak terlalu bergantung pergaulan, karena putrinya Bilkis juga sudah bisa diajak bicara layaknya teman. Makin kesini, gua bisa serta sama anak gue, ucapnya. Ayu mengakui sulit mendapatkan kenalan lawan jenis jika harus mencari sendiri. Selama ini, termasuk dua mantan tunangannya, juga dari dikenalkan orang lain atau orang tuanya. Namun, tanpa banyak teman, Ayu meyakini Allah SWT telah menyediakan jodoh terbaik untuknya. Hati gua yakin walau gua enggak banyak pergaulan, Allah akan menyiapkan orang yang tepat buat gua suatu saat, entah kapanpun itu akan ada saja yang tepat buat hidup gua, kalau gua cari buru-buru maksain keadaan, tuturnya. Saat ini, dirinya ingin membesarkan Bilkis dengan baik. Ya, seorang anak yang lahir tanpa kehadiran bapak, figur yang bahkan sempat tak mengakui sebagai bapak biologis. Gua pengen Bilkis jadi orang, walau dia sempat enggak diakui. Walau gua sendiri, gua bisa gedein dia, jadi orang sukses, itu yang selalu terbersit di hati gua, tegasnya. Pun, dengan perjalanan hidup yang telah dilaluinya, kelak jika memiliki kesempatan punya pasangan jiwa, Ayu tak lagi bisa hanya mengandalkan cinta. Ya, materi harus jadi perhatiannya. Semakin hari, pelantun Sambalado itu sadar materi itu penting, terutama untuk masa depan putrinya, termasuk calon anaknya kelak. Enggak bisa cuma ibarat makan cinta, makan sayang. Itu, cinta, memang penting, pondasi dalam rumah tangga, bertanggung jawab harus. Apalagi kalau minta gua berhenti, jadi artis, gua pasti nurut, gua pasti akan siap untuk itu, pungkas Ayu Ting Ting. Selanjutnya, komedian Wendy Cagur mengungkap pernah menegur pedangdut Ayu Ting Ting secara langsung ketika sang artis tengah berada di puncak popularitas. Wendy Cagur mengenang momen ketika Ayu Ting Ting kerap datang terlambat ke lokasi syuting saat jadwal sudah ditentukan. Ada kok dulu masanya gue pernah marah sama Ayu Ting Ting. Dulu dia, wah, says the queen. Syuting misal jam 10, Ayu datang jam 11, jam 12. Sekali, dua kali, akhirnya gue tegur, enggak bisa lu kayak gitu, enggak bisa cara main begitu. Enggak bisa gue kerja bareng sama orang yang kayak gitu, kata Wendy Cagur di kanal YouTube-nya, dikutip Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025. Meski sempat khawatir tegurannya akan ditanggapi negatif, Wendy Cagur tetap menyampaikannya karena menilai Ayu Ting Ting memiliki potensi besar. Apalagi saat itu, nama Ayu Ting Ting tengah berada di puncak, digandrungi banyak penonton dan menjadi salah satu artis paling sibuk di televisi. Gue pikir dia akan gimana, soalnya nama Ayu lagi di atas, untouchable, enggak ada yang berani nyentuh dia, ujar Wendy sembari bercanda, Ayu kan dari A, gue Wendy dari W, urutan bawah. Respons Ayu kala itu justru mengejutkan. Ayu Ting Ting menerima teguran dengan lapang dada dan memperbaiki sikapnya. Hal ini membuat Wendy Cagur merasa bangga melihat Ayu Ting Ting bisa berkembang sebagai pekerja seni yang profesional. Gue senangnya Ayu mau belajar.
Makanya gue sangat bangga. Meskipun gue nggak kasih kontribusi apa-apa ke Ayu, mungkin cuma 0, sekian persen. Tapi dia bukan tipe yang nyaman di situ-situ aja, lanjut Wendy. Ayu yang turut hadir dalam video tersebut juga membenarkan cerita Wendy, menandakan bahwa hubungan profesional mereka tetap berjalan baik hingga kini. Diketahui, Ayu Ting Ting sudah beberapa kali bertemu dengan Wendy Cagur dalam program acara yang sama. Ayu Ting Ting yang memulai karir sebagai penyanyi, kini merambah sebagai presenter dan komedian. Kendati demikian, adaptasi Ayu Ting Ting dari dunia tarik suara ke komedi diterima banyak orang karena kerap menyajikan kelucuan dalam penampilannya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di grup Telegram Kompas. Com News Update, caranya klik link URL kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Kabar bentrok Raffi Ahmad dengan keluarga istrinya, Nagita Slavina, merebak cepat sejak Rabu malam, tanggal 14 September tahun 2016. Kabar itu juga menyebutkan bahwa Raffi akhirnya dilarikan dengan mobil Mini Cooper setelah kedapatan berselingkuh dengan biduan dangdut Ayu Ting Ting. Raffi Ahmad membantah terlibat bentrok di apartemen The Capital Residence yang terletak di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, tempat dia tinggal sebelum menikah. Raffi juga mengatakan wajahnya tidak lebam, melainkan kurang tidur. Pengakuan presenter kondang itu tak cocok dengan penjelasan penghuni The Capital yang melihat pertengkaran di area parkiran pada Rabu malam lalu. Kepada tabloid Bintang.com, seorang penghuni The Capital membenarkan terjadi keributan di antara dua orang, perempuan dan laki-laki, ketika itu. Raffi dan Ayu Ting Ting. Cerita keributan dia diperoleh dari temannya. Bahkan, menurut dia, pertengkaran Raffi dengan keluarga Nagita sudah didengar para penghuni apartemen. Sepertinya sih, Raffi, kata teman saya begitu, karena gelap juga di parkiran, kata penghuni itu yang menolak disebutkan identitasnya pada Kamis malam, tanggal 15 September. Tak lama setelah keributan pecah, masih menurut penghuni tersebut, mobil Mini Cooper yang diduga milik Ayu Ting Ting keluar dari apartemen. Raffi diduga berada di dalam mobil itu. Dengan cerita-cerita yang sudah beredar luas mengenai perselingkuhan Raffi dan pertengkaran Raffi dengan keluarga istrinya, mata publik tertuju kepada Ayu Ting Ting. Awak media pun mengejar penjelasan dia. Lalu, bagaimana penjelasan Ayu Ting Ting? Setelah 2 hari berlalu, akhirnya awak media bisa menemui Ayu Ting Ting pada Jumat siang, tanggal 16 September di Mall Margo City di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Ayu Ting Ting menjawab pertanyaan media yang mendatanginya, tanpa menggelar konferensi pers. "Ngapain? Jumpa pers? Emang ada apaan?" ucapnya. Dia kembali menyatakan bahwa hubungannya dengan Raffi Ahmad sebatas pekerjaan. Ayu Ting Ting menegaskan, dia juga tidak ada masalah apapun dengan Nagita Slavina, istri Raffi. "Saya baik-baik aja, enggak ada apa-apa." Ayu Ting Ting bahkan menyebut kabar yang santer belakangan ini tak lebih dari gosip. "Enggak ada orang lain emang yang digosipin. Raffi sama gue yang digosipin."